Salam jumpa sahabat Lintas Family TV. Kembali kami hadir sebagai Pusat Perdagangan Rempah-Rempah tahun 1522, tepatnya di Ternate, dan menyusuri bagian utara Papua sampai ke Laut Banda di Maluku. Dalam kenyataannya, pasukan Portugis banyak mendapat perlawanan dari raja-raja di daerah, sehingga mereka meninggalkan Indonesia. Kemudian Belanda pertama kali datang ke Indonesia tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Tetapi pada saat ini mereka membawa misi perdagangan. Tahun 1612 Belanda mendirikan kongsi dagang yang bernama VOC. Dan selanjutnya untuk melindungi urusan dagang VOC dibentuk pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1800-an. Di bawah pemerintahan Hindia Belanda inilah mulai diterapkan hukum barat atas pengelolaan dan penguasaan tanah di Indonesia. Kendati pun demikian, pada tahun 1816 pasukan Inggris juga ikut menguasai beberapa daerah di Indonesia. Akibat dari penguasaan inilah, maka terjadi Perjanjian Traktat London atau Perjanjian Pembagian Wilayah Jajahan tahun 1824 di London. Dan dalam kenyataannya juga, Inggris tidak lama di Indonesia. Penerapan hukum tanah barat di Indonesia dimulai pada tahun 1800-an oleh pemerintah Hindia Belanda, di mana penerapan hukum Hindia Belanda ini selalu menguntungkan kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Satu-satunya undang-undang yang sangat terkenal yaitu Agraris Besluit atau Undang-Undang 1870 yang dijalankan oleh Engelbertus de Waal. Undang-undang ini sendiri hadir sebagai upaya pemerintah Hindia Belanda untuk melindungi tanah-tanah petani agar tidak lepas dari pemerintah Hindia Belanda dan jatuh ke tangan pengusaha. Satu cara yang diatur oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu yaitu penerapan domain verklaring yang isinya semua tanah yang
tidak terbukti bahwa di atasnya itu ada hak milik mutlak atau hak eigendom, adalah domain negara atau milik negara. Perjalanan panjang sistem pertanahan Barat mewariskan 3 hak yang diwariskan dalam riwayat kepemilikan tanah sampai saat ini, dan selalu menjadi perbincangan ahli hukum tanah ketika terjadi sengketa tanah warisan Belanda. Salah satunya hak arfak atau hak untuk mengusahakan tanah atau hak guna usaha. Yang kedua, hak obstal adalah hak atas bangunan dan tanaman di atas tanah milik orang lain atau hak sewa tanah. Dan hak yang paling tertinggi adalah hak eigendom atau hak milik. Ketiga hak ini sering kita temukan ketika terjadi sengketa atas tanah atau permasalahan hukum tanah yang memperdebatkan kepemilikan tanah dengan menggunakan surat-surat lama atau Grant Belanda. Lalu bagaimana kedudukan hukum atas Grant Belanda atau surat-surat lama ketika terjadi pengakuan hak atas tanah atau ketika terjadi pengakuan hak atas sebidang tanah berdasarkan surat Grant Belanda atau surat-surat lama yang dimiliki oleh ahli waris yang mengakui kepemilikan atas sebidang tanah. Kita bisa membayangkan surat Grant Belanda, katakanlah dalam klasifikasi hak eigendom atau hak milik atas tanah, yang sudah diterbitkan tahun 1930. Kemudian si pemilik surat sudah meninggalkan tanah tersebut tahun 1950. Dan pada tahun 2022, si pemegang hak eigendom atau hak milik warisan Belanda datang untuk mengakui atau mengambil haknya atas sebidang tanah sesuai dengan surat bukti kepemilikannya Grant Belanda tahun 1930. Artinya dari tahun 1950 sampai tahun 2022 atau selama 72 tahun tanah itu dibiarkan. Tidak ada yang menjaga dan tidak ada yang memelihara. Yang jelas ketika si pemegang hak atas tanah berdasarkan Grant Belanda tahun 1930 ini datang tahun 2022, pasti pihak lain sudah menduduki tanah yang dikuasainya, dan pastinya sudah ada hak baru yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional untuk pemegang hak yang baru. Lalu siapa yang harus disalahkan? Apakah BPN dan pihak pemegang hak yang baru harus disalahkan? Ataukah pemegang Grant Belanda eigendom 1930 harus disalahkan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka kita harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan pertanahan yang berlaku sekarang ini. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, maka pemerintah Republik Indonesia melakukan pembaharuan hukum pertanahan dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Jadi Undang-Undang Pokok Agraria adalah landasan kebijakan pertanahan yang berlaku di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal-hal tentang hak-hak lama, warisan pemerintah Hindia Belanda, telah diatur dalam bagian kedua tentang konversi, pasal 1 yang berbunyi, hak eigendom atas tanah
yang pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang punya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Dalam hal ini kami harus menjelaskan bahwa pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria adalah sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang jika ingin mendapatkan sertifikat hak milik. Dari semua persyaratan itu salah satunya misalkan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang sudah mendapatkan penetapan warga negara Indonesia, dan ada sejumlah persyaratan yang lain yang harus dipenuhi jika yang bersangkutan telah mendaftarkan tanah dan ingin mendapatkan hak milik atas tanah. Kita lanjutkan dalam ayat 3. Hak egendom kepunyaan orang asing. Seorang warga negara di samping kewarganegaraannya Indonesia dan badan-badan hukum yang ditujukan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 2. Sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak guna bangunan sebagaimana tersebut dalam pasal 35 ayat 1 dalam jangka waktu 20 tahun. Begitupun juga untuk hak obstal dan hak arfak. Diberikan jangka waktu 20 tahun oleh pemerintah untuk meluruskan administrasi dan menggantikan dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Artinya, surat-surat Belanda digantikan dengan surat-surat yang baru sesuai dengan mekanisme dan ketentuan pemerintah Republik Indonesia yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 maupun pada surat pernyataan penguasaan fisik yang diketahui dua saksi dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana menyatakan A. Tanah tersebut adalah milik bersangkutan, bukan milik orang lain. B. Tanah secara fisik dikuasai langsung. C. Penguasaan tersebut dengan etikat baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan. Bahwa dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 ini
memberikan penegasan bahwa pendaftaran tanah dengan menggunakan bukti surat lama, surat barat, dinyatakan tidak berlaku dan status tanah dikuasai langsung oleh negara. Tetapi dalam ayat 2 juga diperjelaskan bahwa apabila si pemegang hak surat lama, Grand Belanda, dapat membuktikan yang bersangkutan menguasai fisik bidang tanah dan dengan etikat baik merawat tanah, memelihara tanah, bercocok tanam di atas tanah, dan menjaga tanah itu, maka proses pendaftaran tanah itu dapat dilanjutkan atau si pemegang hak surat lama memenuhi syarat untuk mendaftarkan tanahnya untuk mendapatkan hak milik atas tanah. Hal ini pun berlaku untuk semua hak lama peninggalan Belanda, terutama hak pakai keluaran tahun 1930-an yang sering dipakai untuk membuka kebun-kebun karet, kebun sawit, ataupun kebun kina di daerah-daerah. Jika tanah dengan hak pakai itu dibiarkan terlantar sementara batas waktu berlakunya sudah habis, si pemegang hak tidak pernah tinggal dan menjaga tanahnya, maka secara otomatis yakinkan bahwa tanah yang Anda akui sudah atau sedang dikuasai Anda secara fisik. Tanah itu sudah Anda kelola, tanah itu sudah Anda pelihara, tanah itu sudah Anda jaga dengan memasang batas-batas tanahnya yang jelas. Itu yang dinamakan dengan penguasaan fisik. Dan yang kedua, yakinkan bahwa Anda memiliki bukti tertulis atau bukti yuridis sebagai bukti kepemilikan atas tanah, baik sertifikat ataupun bukti petunjuk yang berasal dari camat atau lurah setempat. Dengan demikian, itu merupakan satu kekuatan bahwa Anda berhak atas bidang tanah yang Anda akui. Demikian penjelasan dari kami.